Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu, Pak Dharma, seorang penjual bakso keliling, sedang dalam perjalanan menuju sebuah acara hajatan di desa sebelah. Ia membawa gerobak baksonya yang dipenuhi dengan kuah panas dan bakso-bakso kenyal yang menggoda. Suasana malam begitu tenang, hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berhembus lembut di antara pepohonan. Jalan yang ia lalui, meskipun sepi, telah menjadi rute yang sering ia lewati untuk menghemat waktu dan tenaga. Langit dihiasi oleh cahaya bulan purnama yang terang, membuat bayangan pepohonan tampak seperti lukisan hitam putih di atas kanvas malam. Sesekali, Pak Dharma menghentikan langkahnya untuk menghirup udara segar dan mendengarkan keheningan malam yang membawa ketenangan. Ia merasa tenang, tanpa firasat bahwa malam ini akan berbeda dari malam-malam lainnya. Saat ia melintasi jalan setapak di tengah hutan, tiba-tiba terdengar suara tangisan seorang anak kecil. Suara itu terdengar begitu pilu, seperti memohon pertolongan dari dalam kegelapan. Dengan rasa penasaran dan kepedulian yang tinggi, Pak Dharma menghentikan langkahnya dan mencari asal suara tersebut. Ia mengikuti suara itu dengan hati-hati, berusaha tidak membuat kebisingan yang bisa mengganggu si anak yang sedang menangis. Tak jauh dari jalan setapak, ia melihat seorang anak perempuan kecil duduk di bawah pohon kapas besar, menangis ketakutan. Anak itu tampak lusuh, dengan pakaian yang kotor dan robek. Pak Dharma segera mendekati anak tersebut dan bertanya dengan lembut, "Kenapa kamu menangis, Nak? Di mana orang tuamu?" Anak itu, dengan air mata yang mengalir di pipinya, menjawab dengan suara terisak, "Aku tersesat, Pak. Aku tidak tahu jalan pulang. Tolong antar aku pulang." Tangisannya membuat hati Pak Dharma terenyuh, dan tanpa ragu, ia mengulurkan tangan untuk menolong anak tersebut berdiri. "Ayo, Nak, Bapak akan mengantarmu pulang. Tunjukkan rumahmu di mana," katanya dengan suara lembut penuh kasih sayang. Anak perempuan itu mengangguk dan mulai berjalan, menunjukkan arah yang harus mereka tuju. Pak Dharma mengikuti dengan gerobaknya, tidak menyadari bahwa anak perempuan itu adalah jelmaan dari anak demit penunggu pohon kapas. Suasana semakin mencekam saat mereka melangkah lebih dalam ke hutan. Pak Dharma mulai merasakan ada sesuatu yang aneh, tetapi ia terus berjalan, mencoba tetap tenang dan fokus pada tujuan membantu anak tersebut. Jalan setapak yang mereka lalui semakin gelap dan sunyi, hanya terdengar langkah kaki mereka berdua dan suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Malam yang tenang itu akan segera berubah menjadi awal dari perjalanan yang penuh misteri dan bahaya. Pak Dharma tidak tahu bahwa pertolongan yang ia berikan akan membawanya ke dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pak Dharma terus mengikuti anak perempuan itu menyusuri jalan setapak yang semakin gelap dan penuh misteri. Udara malam yang dingin membuat bulu kuduknya meremang. Namun ia mencoba tetap tenang dan fokus pada tugasnya membantu anak tersebut. Suasana hutan semakin mencekam, dengan bayangan pohon-pohon besar yang tampak seperti makhluk-makhluk raksasa di bawah cahaya rembulan. Setelah beberapa waktu berjalan, mereka tiba di sebuah rumah tua yang tampak terlantar di tengah hutan. Rumah itu dikelilingi oleh tanaman liar dan tampak seolah-olah telah lama ditinggalkan. Anak perempuan itu berhenti di depan rumah dan berkata, "Ini rumahku, Pak. Terima kasih telah mengantarkan aku pulang." Pak Dharma merasa lega telah menemukan rumah anak tersebut. "Sama-sama, Nak. Sekarang cepat masuk ke dalam dan temui orang tuamu," katanya dengan suara lembut. Namun, ketika anak perempuan itu membuka pintu rumah, sebuah angin kencang tiba-tiba menerpa mereka, membuat Pak Dharma kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, dunia di sekitar Pak Dharma berubah. Ia merasa tubuhnya tersedot ke dalam pusaran angin yang kuat, dan ketika ia membuka mata, ia menyadari bahwa ia telah berada di tempat yang berbeda. Tempat itu tampak seperti hutan, tetapi dengan nuansa yang lebih suram dan aneh. Pohon-pohon di sekelilingnya tampak hidup, dengan cabang-cabang yang bergerak seperti lengan makhluk besar. Pak Dharma merasa bingung dan panik. "Di mana aku? Apa yang terjadi?" tanyanya pada dirinya sendiri. Anak perempuan itu berdiri di depannya,
tetapi wajahnya telah berubah. Wajahnya tampak pucat dan matanya bersinar dengan cahaya merah yang menyeramkan. "Selamat datang di alam kami, Pak. Ini adalah dunia di mana kami tinggal," kata anak itu dengan suara yang berbeda, suara yang dalam dan menakutkan. Pak Dharma merasa jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap makhluk gaib. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Dengan keteguhan iman dan doa di dalam hati, ia berusaha mencari jalan keluar dari tempat itu. Ia tahu bahwa ia harus tetap tenang dan berpikir jernih untuk bisa kembali ke dunia nyata. Dengan tekad yang kuat, Pak Dharma memulai perjalanannya di alam gaib yang penuh dengan bahaya dan misteri. Ia berjalan dengan hati-hati, berusaha menghindari jebakan-jebakan yang mungkin ada di sekelilingnya. Dalam perjalanan ini, ia akan menghadapi berbagai ujian yang menguji kekuatan, keberanian, dan ketulusan hatinya. Pak Dharma melangkah lebih dalam ke dalam alam gaib. Setiap langkahnya diiringi oleh ketegangan dan ketidakpastian. Hutan di sekelilingnya penuh dengan bayangan yang bergerak-gerak, seolah-olah ada makhluk-makhluk yang mengintai dari balik pepohonan. Meski begitu, Pak Dharma tetap bertekad untuk mencari jalan keluar dan kembali ke dunia nyata. Di tengah perjalanan, Pak Dharma bertemu dengan makhluk-makhluk aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ada makhluk dengan tubuh menyerupai manusia, tetapi dengan wajah dan lengan yang menyerupai binatang. Mereka mendekati Pak Dharma dengan tatapan tajam dan penuh rasa ingin tahu. Pak Dharma mencoba untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Ia mengingat nasihat orang-orang tua di desanya tentang cara menghadapi makhluk gaib. Keteguhan iman adalah kunci untuk melawan segala godaan dan tipu muslihat mereka. Begitu kata-kata bijak yang selalu ia ingat. Dengan hati yang mantap, Pak Dharma berdoa dalam hati, memohon perlindungan dari Tuhan. Tiba-tiba, makhluk-makhluk itu mulai berbicara dengan suara serak dan menggema. "Apa yang kau cari di sini, manusia? Kenapa kau memasuki alam kami?" Pak Dharma menjawab dengan suara tenang, "Aku tidak berniat mengganggu. Aku hanya ingin kembali ke dunia nyata." Makhluk-makhluk itu tertawa. Suara mereka membuat bulu kuduk Pak Dharma meremang. "Kembali ke dunia nyata? Tidak semudah itu. Kau harus melewati berbagai ujian dan menunjukkan bahwa kau layak untuk kembali," kata salah satu makhluk tersebut. Pak Dharma merasa tekadnya semakin kuat. Ia siap menghadapi segala ujian demi bisa kembali. Makhluk-makhluk itu kemudian menghilang, meninggalkan Pak Dharma sendirian di tengah hutan. Namun, sebelum mereka pergi, mereka memberikan petunjuk samar, "Carilah pohon beringin tua yang berdiri di tengah hutan ini. Di sanalah kau akan menemukan jalan keluar." Dengan semangat yang baru, Pak Dharma melanjutkan perjalanannya. Ia terus berjalan, mencari pohon beringin tua yang menjadi petunjuk satu-satunya untuk keluar dari alam gaib. Dalam perjalanannya, Pak Dharma menghadapi berbagai rintangan, dari jalan setapak yang hilang tiba-tiba hingga suara-suara aneh yang mencoba mengalihkan perhatiannya. Di tengah hutan yang gelap, Pak Dharma melihat cahaya remang-remang di kejauhan. Ia merasa bahwa cahaya itu mungkin berasal dari pohon beringin tua yang dicarinya. Dengan penuh harapan, ia mempercepat langkahnya menuju cahaya tersebut. Namun, ia harus berhati-hati, karena alam gaib penuh dengan jebakan yang bisa menghalangi perjalanannya. Dengan semangat yang membara, Pak Dharma mempercepat langkahnya menuju cahaya remang-remang yang terlihat di kejauhan. Ia yakin bahwa cahaya itu berasal dari pohon beringin tua yang menjadi petunjuk untuk keluar dari alam gaib. Di tengah perjalanan, ia terus berdoa dan memohon perlindungan agar bisa selamat dari segala bahaya yang mungkin mengintainya. Setelah berjalan beberapa waktu, Pak Dharma akhirnya tiba di tempat yang penuh dengan cahaya. Di hadapannya berdiri sebuah pohon beringin tua yang besar dan kokoh. Cahaya bulan yang terang menerangi pohon tersebut, membuatnya tampak magis dan penuh dengan aura mistis. Pak Dharma merasa bahwa pohon ini adalah titik kunci untuk kembali ke dunia nyata. Namun, saat ia mendekati pohon beringin tua tersebut, tiba-tiba angin kencang bertiup dan suara gemuruh terdengar di sekelilingnya. Pak Dharma merasakan ada kekuatan besar yang menghalanginya untuk mendekati pohon itu. Ia mencoba tetap tenang dan melanjutkan langkahnya dengan hati-hati. Di bawah pohon beringin tua, ia melihat sebuah pintu kecil yang tampak seperti portal menuju dunia lain. Namun, sebelum ia bisa mendekati pintu tersebut,
makhluk besar dengan tubuh menyerupai ular namun berkepala manusia muncul di hadapannya. Makhluk itu menatap Pak Dharma dengan mata tajam dan penuh ancaman. Makhluk itu berkata dengan suara serak dan mengancam, "Tidak mudah untuk keluar dari sini, manusia. Kau harus melewati ujian terakhir untuk bisa kembali ke dunia nyata." Pak Dharma merasa takut, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus menghadapi makhluk ini untuk bisa keluar dari alam gaib. Makhluk itu kemudian melilitkan tubuhnya di sekitar pohon beringin tua, menciptakan penghalang antara Pak Dharma dan pintu kecil tersebut. "Jika kau ingin kembali, kau harus mengalahkanku dalam ujian ini," kata makhluk itu. Pak Dharma merasa bahwa ini adalah ujian terbesar yang harus ia hadapi. Dengan keteguhan iman dan tekad yang kuat, Pak Dharma bersiap untuk menghadapi makhluk tersebut. Ia tahu bahwa ia harus menggunakan keberanian, kecerdasan, dan doa untuk bisa melewati ujian ini. Makhluk itu menyerang dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi Pak Dharma berhasil menghindari serangan pertama dengan gerakan yang lincah. Pak Dharma terus berdoa dalam hati, memohon perlindungan dan kekuatan. Ia mengingat semua pelajaran yang ia dapatkan dari perjalanan ini, dan ia tahu bahwa ia harus tetap tenang dan fokus. Setelah beberapa kali menghindari serangan makhluk itu, Pak Dharma melihat celah untuk melawan balik. Dengan keberanian yang luar biasa, Pak Dharma mengambil kesempatan tersebut dan melawan makhluk itu dengan segala kekuatan yang ia miliki. Pertarungan berlangsung sengit, tetapi akhirnya Pak Dharma berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Makhluk itu menghilang dalam kegelapan, meninggalkan pintu kecil di bawah pohon beringin tua terbuka lebar. Pak Dharma merasa lega dan penuh semangat saat ia melangkah menuju pintu kecil tersebut. Ia tahu bahwa ia telah melewati ujian terakhir dan bahwa pintu ini adalah jalan keluar dari alam gaib. Dengan penuh keyakinan, ia melangkah melewati pintu tersebut. Pak Dharma melangkah melewati pintu kecil di bawah pohon beringin tua dan merasakan perubahan besar di sekelilingnya. Ia keluar dari dunia gelap yang penuh dengan makhluk gaib dan memasuki tempat yang lebih terang, meskipun masih penuh dengan nuansa mistis. Tempat ini tampak seperti hutan yang sama, tetapi ada sesuatu yang berbeda, udara lebih segar dan suasananya lebih tenang. Di tempat ini, Pak Dharma merasa bahwa ia semakin dekat dengan jalan keluar dari alam gaib. Ia melanjutkan langkahnya dengan hati-hati, tetap waspada terhadap segala kemungkinan jebakan. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara yang familiar, suara aliran sungai yang mengalir dengan tenang. Suara itu membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Pak Dharma mengikuti suara aliran sungai hingga tiba di tepi sungai yang jernih. Airnya berkilauan di bawah sinar rembulan, menciptakan pemandangan yang menenangkan. Di tepi sungai, ia melihat sebuah jembatan kayu kecil yang menghubungkan dua sisi sungai. Jembatan itu tampak kokoh dan aman untuk dilalui. Namun, saat ia hendak melangkah ke atas jembatan, ia melihat bayangan besar yang mendekat dari arah lain. Bayangan itu tampak menyerupai sosok manusia, tetapi dengan tinggi yang luar biasa dan aura yang menakutkan. Pak Dharma berhenti sejenak, mencoba memahami siapa atau apa yang mendekatinya. Bayangan besar itu mendekat dan ternyata adalah seorang pria tua dengan janggut panjang dan mata yang bersinar lembut. Pria tua itu tersenyum kepada Pak Dharma dan berkata dengan suara penuh kebijaksanaan, "Selamat datang, Pak Dharma. Aku adalah penjaga jembatan ini. Kau telah menunjukkan keberanian dan ketulusan hati yang luar biasa. Namun, sebelum kau bisa menyeberang, ada satu lagi ujian yang harus kau lalui." Pak Dharma mengangguk, siap untuk menghadapi ujian terakhir. Penjaga jembatan itu kemudian berkata, "Ujian terakhir ini adalah ujian iman. Kau harus berjalan melintasi jembatan ini tanpa keraguan. Jika kau ragu, jembatan ini akan runtuh. Namun, jika kau yakin dan berdoa, kau akan selamat sampai ke seberang." Dengan tekad yang kuat dan doa dalam hati, Pak Dharma mulai melangkah ke atas jembatan. Ia berjalan perlahan, memastikan setiap langkahnya mantap. Angin malam yang dingin berhembus, tetapi Pak Dharma tetap fokus dan terus berdoa. Ia merasakan kekuatan imannya menguatkan setiap langkahnya. Setiap langkah membawa Pak Dharma semakin dekat ke seberang. Ia merasakan bahwa ujian ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang keyakinan dan ketulusan hatinya. Setelah beberapa waktu berjalan,
Akhirnya ia berhasil mencapai seberang sungai. Penjaga jembatan itu tersenyum dengan bangga dan berkata, "Kau telah menunjukkan bahwa kau memiliki iman yang kuat dan hati yang tulus. Kau layak untuk kembali ke dunia nyata." Dengan kata-kata tersebut, Pak Dharma merasa bahwa jalannya semakin terang dan ia mulai merasakan kembali keberadaan dunia nyata di sekelilingnya. Setelah berhasil menyeberangi jembatan dan menerima berkat dari penjaga jembatan, Pak Dharma melanjutkan perjalanannya. Ia merasakan ada kelegaan yang besar di hatinya, tetapi ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Ia harus menemukan jalan pulang ke dunia nyata dan meninggalkan alam gaib ini sepenuhnya. Pak Dharma melangkah dengan hati-hati melalui hutan yang kini terasa lebih bersahabat. Udara malam yang sejuk dan suara-suara alam yang menenangkan memberinya kekuatan untuk terus maju. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pria tua yang tampak bijaksana dan berwibawa. Pria itu duduk di atas batu besar, seolah-olah telah menunggu kedatangan Pak Dharma. Pria tua itu tersenyum kepada Pak Dharma dan berkata, "Selamat datang, anakku. Aku telah menantimu. Namaku Ki Jagarasa, dan aku adalah penolong bagi mereka yang tersesat di alam ini." Pak Dharma merasa bahwa pria ini adalah sosok yang bisa dipercaya dan diandalkan. Ia mendekat dan berbicara dengan penuh rasa hormat, "Ki Jagarasa, aku tersesat di alam gaib ini dan ingin kembali ke dunia nyata. Bisakah Anda membantuku?" Ki Jagarasa mengangguk dengan tenang. "Tentu, aku akan membantumu. Namun, kau harus memahami bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang spiritual. Kau harus menjaga ketulusan hati dan keyakinanmu agar bisa kembali dengan selamat." Pak Dharma mengangguk, memahami apa yang harus ia lakukan. Ki Jagarasa kemudian memulai perjalanan mereka melalui hutan. Ia memberi petunjuk dan bimbingan kepada Pak Dharma, menunjukkan jalan yang benar dan menghindari jebakan-jebakan yang tersembunyi. Di sepanjang jalan, Ki Jagarasa bercerita tentang sejarah dan makna dari alam gaib ini, mengajarkan nilai-nilai kebijaksanaan yang mendalam. Mereka melewati berbagai rintangan, dari lembah-lembah yang dipenuhi kabut hingga sungai-sungai yang harus mereka seberangi dengan hati-hati. Setiap langkah mereka diiringi oleh doa dan keyakinan. Pak Dharma merasa bahwa kehadiran Ki Jagarasa memberikan kekuatan dan keberanian yang luar biasa baginya. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah gua besar yang tampak seperti pintu gerbang ke dunia lain. Ki Jagarasa berhenti sejenak dan berkata, "Ini adalah jalan terakhir menuju dunia nyata. Namun, di dalam gua ini terdapat ujian yang akan menguji iman dan keberanianmu sekali lagi. Kau harus melewatinya dengan tekad yang kuat." Pak Dharma mengangguk, siap menghadapi ujian terakhir. Ia tahu bahwa dengan bantuan Ki Jagarasa dan keteguhan iman, ia bisa melewati segala rintangan. Mereka melangkah masuk ke dalam gua besar tersebut, memasuki kegelapan yang penuh dengan misteri dan ujian terakhir yang menunggu. Pak Dharma dan Ki Jagarasa melangkah masuk ke dalam gua besar yang penuh dengan kegelapan dan misteri. Suara langkah kaki mereka bergema di sepanjang dinding gua, menciptakan suasana yang mencekam. Pak Dharma merasakan ketegangan di udara, tetapi ia tetap fokus dan berdoa dalam hati. Di dalam gua, mereka dihadapkan pada berbagai rintangan yang tampak menakutkan. Batu-batu besar menjulang di sekeliling mereka, menciptakan jalan yang sempit dan berliku. Udara di dalam gua terasa dingin dan lembab, menambah kesan angker tempat tersebut. Ki Jagarasa memberi petunjuk kepada Pak Dharma untuk tetap berhati-hati dan selalu waspada. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah ruang besar yang diterangi oleh cahaya remang-remang dari batu-batu bercahaya yang menempel di dinding gua. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar yang tampak kuno dan penuh dengan simbol-simbol misterius. Ki Jagarasa berhenti sejenak dan berkata, "Ini adalah tempat ujian terakhir. Kau harus menunjukkan keberanian dan ketulusan hatimu untuk bisa melewati ujian ini." Pak Dharma mengangguk, siap menghadapi ujian terakhir. Tiba-tiba, sosok bayangan besar muncul di tengah ruangan. Bayangan itu tampak menyerupai naga besar dengan mata merah yang menyala. Suara gemuruh terdengar saat naga itu berbicara, "Siapa yang berani memasuki tempat ini? Apakah kau siap menghadapi ujian terakhir?" Pak Dharma merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap tenang dan berani.
Ia menjawab dengan suara tegas, "Aku siap menghadapi ujian ini. Aku ingin kembali ke dunia nyata." Naga itu mengangguk perlahan, menunjukkan bahwa ia menerima tantangan Pak Dharma. Naga besar itu kemudian memberikan 3 pertanyaan kepada Pak Dharma yang harus dijawab dengan jujur dan tulus. Pertanyaan pertama adalah, "Apa yang membuatmu ingin kembali ke dunia nyata?" Pak Dharma menjawab, "Aku ingin kembali untuk menemui keluargaku dan melanjutkan kehidupanku. Aku merindukan mereka dan ingin hidup bersama mereka." Pertanyaan kedua adalah, "Apa yang telah kau pelajari dari perjalanan ini?" Pak Dharma menjawab, "Aku telah belajar bahwa keberanian, ketulusan hati, dan iman adalah kunci untuk menghadapi segala rintangan. Perjalanan ini telah mengajarkanku untuk lebih menghargai kehidupan dan orang-orang yang aku sayangi." Pertanyaan terakhir adalah, "Bagaimana kau akan menggunakan pelajaran ini dalam kehidupanmu?" Pak Dharma menjawab, "Aku akan selalu mengingat pelajaran ini dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Aku akan menjaga keberanian dan ketulusan hati dalam setiap langkah hidupku." Naga besar itu mendengarkan jawaban Pak Dharma dengan seksama. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Kau telah menunjukkan bahwa kau layak untuk kembali ke dunia nyata. Kau telah melewati ujian dengan keberanian dan ketulusan hati yang luar biasa." Dengan kata-kata tersebut, naga besar itu menghilang, dan jalan keluar dari gua terbuka lebar. Pak Dharma merasa lega dan penuh semangat saat ia melangkah keluar dari gua misteri tersebut. Ia tahu bahwa ia telah melewati ujian terakhir dan bahwa jalan menuju dunia nyata semakin dekat. Pak Dharma melangkah keluar dari gua misteri tersebut dan merasakan udara malam yang segar menyambutnya. Ia berada di tengah hutan yang tampak lebih terang dan bersahabat daripada sebelumnya. Bintang-bintang di langit bersinar terang, memberikan cahaya yang menuntun langkahnya. Pak Dharma merasa lega dan penuh semangat, mengetahui bahwa ia semakin dekat dengan dunia nyata. Ki Jagarasa mendekati Pak Dharma dan berkata dengan senyum lembut, "Kau telah melewati ujian terakhir dengan keberanian dan ketulusan hati yang luar biasa. Kini, jalan menuju dunia nyata terbuka lebar untukmu. Ingatlah selalu pelajaran yang kau dapatkan dari perjalanan ini, dan jadilah pribadi yang lebih baik." Pak Dharma mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Ki Jagarasa, atas bimbingan dan bantuan Anda. Saya akan selalu mengingat pelajaran ini dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik." Ki Jagarasa kemudian menunjukkan jalan setapak yang mengarah keluar dari hutan. "Ikutilah jalan ini, dan kau akan menemukan jalan kembali ke dunia nyata. Perjalanan ini telah menguatkan iman dan keberanianmu. Kini, saatnya kau kembali kepada keluargamu dan melanjutkan kehidupanmu." Dengan langkah mantap, Pak Dharma mengikuti jalan setapak yang ditunjukkan oleh Ki Jagarasa. Ia merasa bahwa setiap langkahnya membawa dirinya semakin dekat ke rumah. Di tengah perjalanan, ia merasakan adanya perubahan di sekelilingnya. Pohon-pohon besar mulai berkurang, dan suara-suara alam yang akrab semakin terdengar. Setelah beberapa waktu berjalan, Pak Dharma melihat cahaya lampu di kejauhan. Ia tahu bahwa itu adalah tanda bahwa ia telah kembali ke dunia nyata. Dengan penuh harapan, ia mempercepat langkahnya menuju cahaya tersebut. Ketika ia tiba di ujung jalan setapak, ia melihat sebuah desa yang akrab di matanya. Pak Dharma merasa sangat lega dan bahagia saat ia melangkah masuk ke dalam desa tersebut. Namun, kelelahan dari perjalanan panjang itu membuatnya merasa lemah, dan ia akhirnya terjatuh pingsan di pinggir jalan. Pagi harinya, seorang petani yang sedang menuju kebunnya menemukan Pak Dharma tergeletak di pinggir jalan. Petani itu segera memberikan pertolongan dan membawa Pak Dharma ke rumahnya. Setelah beberapa waktu, Pak Dharma akhirnya sadar dan menemukan dirinya berada di rumah petani tersebut. Petani itu berkata, "Kami menemukanmu tergeletak di pinggir jalan. Kau menghilang selama 7 hari, tetapi kau hanya merasa pergi selama 1 malam." Pak Dharma merasa terkejut mendengar bahwa ia telah menghilang selama 7 hari. Namun, ia juga merasa bersyukur bahwa ia telah kembali dengan selamat. Ia menceritakan semua yang dialaminya kepada petani tersebut, dan mereka berdua berdoa sebagai ungkapan syukur atas keselamatan Pak Dharma. Pak Dharma melangkah keluar dari gua misteri tersebut dan merasakan udara malam yang segar menyambutnya.
Ia berada di tengah hutan yang tampak lebih terang dan bersahabat daripada sebelumnya. Bintang-bintang di langit bersinar terang, memberikan cahaya yang menuntun langkahnya. Pak Dharma merasa lega dan penuh semangat, mengetahui bahwa ia semakin dekat dengan dunia nyata. Ki Jagarasa mendekati Pak Dharma dan berkata dengan senyum lembut, "Kau telah melewati ujian terakhir dengan keberanian dan ketulusan hati yang luar biasa. Kini, jalan menuju dunia nyata terbuka lebar untukmu. Ingatlah selalu pelajaran yang kau dapatkan dari perjalanan ini, dan jadilah pribadi yang lebih baik." Pak Dharma mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Ki Jagarasa, atas bimbingan dan bantuan Anda. Saya akan selalu mengingat pelajaran ini dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik." Ki Jagarasa kemudian menunjukkan jalan setapak yang mengarah keluar dari hutan. "Ikutilah jalan ini, dan kau akan menemukan jalan kembali ke dunia nyata. Perjalanan ini telah menguatkan iman dan keberanianmu. Kini, saatnya kau kembali kepada keluargamu dan melanjutkan kehidupanmu." Dengan langkah mantap, Pak Dharma mengikuti jalan setapak yang ditunjukkan oleh Ki Jagarasa. Ia merasa bahwa setiap langkahnya membawa dirinya semakin dekat ke rumah. Di tengah perjalanan, ia merasakan adanya perubahan di sekelilingnya. Pohon-pohon besar mulai berkurang, dan suara-suara alam yang akrab semakin terdengar. Setelah beberapa waktu berjalan, Pak Dharma melihat cahaya lampu di kejauhan. Ia tahu bahwa itu adalah tanda bahwa ia telah kembali ke dunia nyata. Dengan penuh harapan, ia mempercepat langkahnya menuju cahaya tersebut. Ketika ia tiba di ujung jalan setapak, ia melihat sebuah desa yang akrab di matanya. Pak Dharma merasa sangat lega dan bahagia saat ia melangkah masuk ke dalam desa tersebut. Namun, kelelahan dari perjalanan panjang itu membuatnya merasa lemah, dan ia akhirnya terjatuh pingsan di pinggir jalan. Pagi harinya, seorang petani yang sedang menuju kebunnya menemukan Pak Dharma tergeletak di pinggir jalan. Petani itu segera memberikan pertolongan dan membawa Pak Dharma ke rumahnya. Setelah beberapa waktu, Pak Dharma akhirnya sadar dan menemukan dirinya berada di rumah petani tersebut. Petani itu berkata, "Kami menemukanmu tergeletak di pinggir jalan. Kau menghilang selama 7 hari, tetapi kau hanya merasa pergi selama 1 malam." Pak Dharma merasa terkejut mendengar bahwa ia telah menghilang selama 7 hari. Namun, ia juga merasa bersyukur bahwa ia telah kembali dengan selamat. Ia menceritakan semua yang dialaminya kepada petani tersebut, dan mereka berdua berdoa sebagai ungkapan syukur atas keselamatan Pak Dharma. Nah, sekian cerita kali ini, semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email, dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.